Amalan sunnah seringkali dianggap sebagai amalan tambahan yang tidak perlu dikerjakan, karena dengan meninggalkan tidak ada dosa baginya. Padahal Islam itu tegak karena kumpulan dari sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Ketika semua sunnah beliau SAW, baik yang menyangkut akidah, ibadah, akhlak, ucapan, perbuatan ataupun ketetapannya dilaksanakan, maka akan tergambarlah Islam yang sempurna. Sebaliknya, ketika umat Islam meninggalkan sunnah-sunnah beliau sedikit demi sedikit, berarti Islam akan hilang sedikit demi sedikit. Inilah yang ditegaskan Abdullah Ad-Dailami. Sesungguhnya pertama kali hilangnya agama Islam adalah dengan ditinggalkannya sunnah. Agama ini akan hilang sesunnah demi sesunnah, sebagaimana lepasnya tali seutas demi seutas. Karena itulah selayaknya bagi kita umat Islam menghidupkan sunnah Rasulullah SAW yang merupakan gambaran dari Islam itu sendiri, dalam rangka menjaga sunnah agar tetap dikenal dan diamalkan di tengah-tengah masyarakat, sehingga Islam tetap eksis. Walaupun tidak mudah bagi kita untuk mengamalkan seluruh sunnah Rasulullah secara utuh, dikarenakan kelemahan pada diri kita, akan tetapi yang diharapkan dan dituntut dari kita adalah kesemangatan dan upaya yang kuat untuk melaksanakannya. Meskipun amalan tersebut hukumnya mustahab atau tidak wajib, tetapi jangan sampai ditinggalkan. Semaksimal mungkin kita berusaha mengamalkannya dengan meminta pertolongan kepada Allah. Karena hukum mustahab adalah anjuran, bukan untuk ditinggalkan. Apalagi membiasakan meninggalkan suatu anjuran akan menjadi sebab anjuran itu hilang dari ingatan kita. Dengan dalih kesibukan atau tidak sempat melakukan, amalan-amalan sunnah mulai dilupakan oleh sebagian kaum muslimin atau terlupakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan apa yang diberikan Rasul kepada kalian maka ambillah, sedangkan apa yang beliau larang darinya maka berhentilah." Al-Quran Surah Al-Hasyr ayat 7. Cukuplah pesan Rasulullah SAW menjadi pegangan untuk senantiasa mengamalkan amalan sunnah. Barang siapa yang mencontohkan jalan yang baik di dalam Islam, maka ia akan mendapat pahala, dan pahala orang yang mengamalkannya setelahnya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa yang mencontohkan jalan yang jelek, maka ia akan mendapat dosa dan dosa orang yang mengerjakannya sesudahnya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Hadis riwayat Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Di antara sunnah dan tuntunan Rasulullah SAW yang terlupakan oleh umatnya, tuntunan bertamu. Dengan perkembangan kehidupan manusia di akhir zaman ini, orang cenderung melupakan tuntunan yang dicontohkan Rasulullah SAW dalam bertamu. Waktu bertamu misalnya, kita sering mengabaikan dan memilih waktu yang kurang tepat. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu menyebutkan, Rasulullah tidak pernah mengetuk pintu pada keluarganya pada waktu malam. Beliau biasanya datang kepada mereka pada waktu pagi atau sore. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saat tiba di rumah orang yang dikunjungi, haruslah meminta izin pada pemilik rumah. Hal ini merupakan pengamalan dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam firman-Nya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat. Al-Quran Surah An-Nur ayat 27.
Hikmah dari ayat ini bisa kita lihat dari sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meminta izin itu dijadikan suatu kewajiban karena untuk menjaga pandangan mata. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rumah itu seperti penutup aurat bagi sesuatu yang ada di dalamnya, sebagaimana pakaian sebagai penutup aurat bagi tubuh. Jika seorang tamu meminta izin terlebih dahulu kepada penghuni rumah, maka ada kesempatan bagi penghuni rumah untuk mempersiapkan kondisi di dalam rumahnya. Jika tidak meminta izin, bisa menimbulkan kecurigaan dari tuan rumah. Bahkan bisa-bisa dia dituduh sebagai pencuri, perampok, atau yang semisalnya. Karena masuk rumah orang lain secara diam-diam merupakan tanda keburukan. Di antara tata cara meminta izin adalah mengucapkan salam. Inilah kandungan dari surat An-Nur ayat ke-27. Pernah salah seorang sahabat dari Bani Amir meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk memasuki rumah Rasulullah. Orang tersebut mengatakan, "Bolehkah saya masuk?" Rasulullah SAW pun memerintahkan pembantunya dengan sabdanya, "Keluarlah, ajari orang itu tata cara meminta izin. Katakan kepadanya, 'Assalamualaikum, bolehkah saya masuk?'" Ucapan Rasulullah ini oleh orang itu, maka dia mengatakan, "Assalamualaikum, bolehkah saya masuk?" Akhirnya Nabi SAW pun mempersilahkannya untuk masuk ke rumah beliau. Hadis riwayat Abu Daud. Cara ini pernah dicontohkan oleh para malaikat yang menjelma sebagai tamu yang datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika mereka, para malaikat, masuk ke tempatnya Ibrahim, lalu mengucapkan salam. Al-Quran Surah Az-Zariyat ayat 25. Izin dengan salam pun juga ada batasan-batasannya, seperti yang diajarkan Rasulullah SAW kepada umatnya. Meminta izin itu 3 kali. Jika diizinkan maka masuklah, jika tidak maka pulanglah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini memberikan bimbingan kepada kita bahwa batasan akhir meminta izin itu 3 kali. Jika penghuni rumah mempersilakan masuk, maka masuklah. Jika tidak ada jawaban atau keberatan untuk menemui pada waktu itu, maka pulanglah. Yang demikian itu bukan suatu aib bagi penghuni rumah tersebut, dan bukan celaan bagi orang yang hendak bertamu, jika alasan penolakan itu dibenarkan oleh syariat. Bahkan merupakan penerapan dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِن قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ. Sunnah yang juga sering dilupakan oleh umat Muhammad SAW adalah istinsaq, atau menghirup air ke rongga hidung. Dalam hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an menjelaskan cara wudu dengan mengatakan, kemudian Rasulullah SAW berkumur dan mengeluarkan air dari hidung, dari telapak tangan yang digunakan untuk mengambil airnya. Hadis ini menjelaskan tentang madmadah atau kumur-kumur yang dilakukan bersamaan dengan memasukkan air ke dalam hidung, yang boleh dilakukan sebanyak 3 kali dengan 1 siukan air, atau 3 kali dengan 3 siukan air. Menghirup air dalam wudu memang tidak wajib, artinya jika tidak melakukan tidak mengapa. Akan tetapi jika dilakukan akan menjadi kesempurnaan bersuci. Namun kenapa Rasulullah SAW mengajarkan demikian?
Pintu masuk kotoran ke dalam tubuh salah satunya adalah melalui lubang hidung. Berbagai kotoran dan debu yang beterbangan dan tak terlihat oleh mata dapat terhirup masuk ke dalam hidung. Apalagi dengan polusi udara yang disebabkan oleh asap kendaraan bermotor. Hal itu dapat menyebabkan kesehatan terganggu. Karena itu, sebaiknya kita senantiasa menjaga kebersihan hidung dengan cara membersihkannya menggunakan air, yaitu memasukkannya atau menghirup ke dalam hidung, kemudian dikeluarkan kembali. Dalam wudhu disunatkan menghirup air dari hidung dan dikeluarkan lewat mulut. Dalam penelitian medis, cara ini adalah penangkal efektif ISPA atau infeksi saluran pernapasan akut, TBC, dan kanker secara dini. Seorang peneliti, Muhammad Salim, menegaskan bahwa berwudu dengan cara yang baik dan benar, maka tubuh seseorang akan terhindar dari segala penyakit. Hal itu terjadi jika wudu dilakukan sempurna dengan sunnah-sunnahnya, dimulai dengan membasuh tangan, lalu berkumur-kumur, kemudian mengambil air dan menghirupnya ke dalam hidung, lalu mengeluarkannya sebanyak 3 kali, dan seterusnya. Dalam penelitiannya, Muhammad Salim menemukan orang-orang yang tidak berwudu, maka warna hidung mereka memudar dan berminyak, terdapat banyak kotoran dan debu. Ditambahkannya, rongga hidung mereka itu memiliki permukaan yang lengket dan berwarna gelap. Adapun orang-orang yang teratur dalam berwudu, permukaan rongga hidungnya tampak cemerlang, bersih, dan tidak berdebu. Selain itu, jumlah kuman tampak lebih banyak terdapat pada rongga hidung orang yang tidak berwudu, dan itu menjadi tempat pertumbuhan kuman penyakit. Kondisi ini akan mempercepat pertumbuhan dan penularan kuman penyakit lainnya. Sementara itu, orang-orang yang senantiasa mengerjakan wudu dengan baik, maka hidung mereka tampak bersih dari kuman. Bahkan, tempat pertumbuhan kuman relatif tidak ada. Penelitian Muhammad Salim ini juga menjelaskan bahwa orang yang berwudu dengan memasukkan air ke dalam rongga hidungnya, meski hanya sekali, maka dapat membersihkan hidung dari separuh penyakit. Selanjutnya, bila memasukkan air ke dalam rongga hidung sebanyak 2 kali, maka dapat menambah 1/3 kebersihan. Jika memasukkan air sebanyak 3 kali, maka hidung benar-benar bersih dari kuman. Dari hal yang tampak kecil dan bahkan disepelekan, ternyata wudu mengandung hikmah yang sangat besar manfaatnya bagi kesehatan seseorang. Rasulullah SAW bersabda, "Sempurnakan wudu, lakukan istinsyak, yaitu memasukkan air ke dalam lubang hidung, kecuali jika kamu berpuasa." Orang yang rajin berwudu dengan melakukan mengeluarkan air dari hidung, kemudian melanjutkannya dengan mendirikan sholat, maka hal itu dapat menghilangkan 11 kuman penyakit membahayakan yang ada di dalam lubang hidung, terutama dalam hal gangguan pernafasan, radang paru-paru, panas reumatik, penyakit rongga hidung, dan lain-lain. Memang ini kedengarannya sepele, tapi jangan anggap enteng soal ini. Pasalnya Nabi senantiasa wudu sebelum tidur. Berwudu di samping bernilai ibadah juga bermanfaat besar bagi kesehatan. Para pakar kesehatan di dunia senantiasa menganjurkan agar kita mencuci kaki, mulut, dan muka sebelum tidur. Bahkan sejumlah pakar kecantikan memproduksi alat kecantikan agar dapat menjaga kesehatan kulit muka. Di samping itu, tentunya anjuran untuk berwudu juga mengandung nilai ibadah yang tinggi. Sebab ketika seseorang dalam keadaan suci, berarti ia dekat dengan Allah. Karena Allah akan dekat dan cinta kepada orang-orang yang berada dalam keadaan suci. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa tidur di malam hari dalam keadaan suci, berwudu, maka malaikat akan tetap mengikuti. Lalu ketika ia bangun, niscaya malaikat itu akan berucap, 'Ya Allah, ampunilah hamba-Mu si fulan, karena ia tidur di malam hari dalam keadaan selalu suci.'" Hadis riwayat Ibnu Hibban.
Tak hanya faktor kesehatan, berwudu sebelum tidur menjadi tips yang jitu dari Nabi SAW untuk menghadapi kematian dengan baik. Oleh karena itu Nabi SAW menganjurkan ketika tidur hendaklah tidak menimbulkan bahaya. Misalnya tidak tidur sambil tengkurap. Pernah suatu hari Nabi SAW melewati seseorang yang tidur tengkurap di atas perutnya. Lalu beliau menendangnya dengan kakinya seraya bersabda, "Sesungguhnya posisi tidur tengkurap itu adalah posisi tidur yang tidak disukai Allah Azza wa Jalla." Hadis riwayat Ahmad dan Al-Hakim. Memang sebab kematian itu bermacam-macam, namun kematian tetaplah satu. Karenanya Nabi SAW memberikan tips terbaik bagi umatnya dalam menghadapi kematian yang datangnya tak terduga ini dengan cara berwudu sebelum tidur. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Apabila engkau hendak mendatangi pembaringan tidur, maka hendaklah berwudu terlebih dahulu sebagaimana wudumu untuk melakukan sholat." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Menjelaskan faidah dari anjuran Nabi SAW ini, Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan hikmahnya. Di antaranya, agar seorang muslim tidur pada malam hari dalam keadaan suci, supaya ketika kematian menjemputnya, dia dalam keadaan yang sempurna. Dari sini diambil kesimpulan dianjurkannya untuk bersiap diri untuk menghadapi kematian dengan menjaga kebersihan dan kesucian hati. Karena kesucian hati jauh lebih penting daripada kesucian badan. Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim menyebutkan 3 hikmah berwudu sebelum tidur. Salah satunya adalah khawatir kalau dia meninggal pada malam tersebut. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, "Janganlah engkau tidur kecuali dalam kondisi berwudu suci, karena arwah akan dibangkitkan sesuai dengan kondisi saat dia dicabut." Dalam Islam, anak tidak hanya dipelihara sejak setelah lahir semata, bahkan sejak seorang berpikir akan menikah. Nabi SAW telah bersabda agar kita memilih pasangan atau istri yang solehah, baik. Islam telah memberikan perhatian yang besar untuk keselamatan keturunan dan anggota keluarga agar menjadi kuat. Tidak hanya secara akhlak, bahkan dalam hal genetika tubuh dan kejiwaan. Pemeliharaan ini terus berjalan sampai mencapai masa kehamilan, dan ketika hendak melahirkan, menyusui, dan tahapan pendidikan, serta perkembangan berikutnya. Di antara bukti perhatian Islam terhadap anak pada masa kelahiran adalah masalah tahnik. Tahnik artinya mengunyahkan kurma ke mulut bayi yang baru lahir dengan cara menggerakkannya ke kanan dan ke kiri secara lembut. Ini merupakan sunnah Rasulullah SAW yang banyak diabaikan umat ini. Cara ini pernah dilakukan pada bayi Abdullah bin Zubair radhiyallahu an, putra Asma binti Abi Bakar. Asma melahirkan saat perjalanan hijrah ke Madinah. Ketika tiba di Quba dan Asma binti Abu Bakar melahirkan, Asma kemudian mendatangi Rasulullah SAW dan meletakkan bayinya ke pangkuan beliau. Rasul meminta kurma, lalu mengunyahnya dan meludahkannya ke mulut bayi itu. Maka yang pertama kali masuk ke kerongkongannya adalah ludah Rasulullah SAW. Setelah itu beliau mentahniknya dengan kurma dan mendoakan barokah baginya. Lalu Allah memberikan barokah kepada bayi yang bernama Abdullah ini. Masih banyak lagi riwayat tentang anjuran tahnik terhadap bayi yang baru dilahirkan. Imam An-Nawawi mengungkapkan sunnah tahnik yang dilakukan Rasulullah SAW kepada bayi yang baru lahir. Ia mengatakan, hendaknya yang mentahnik adalah orang yang soleh dari kalangan laki-laki atau wanita. Tahnik dilakukan dengan kurma dan ini mustahab atau sunnah. Jika tidak mendapati kurma, dengan yang lain pun tidak mengapa. Akan tetapi, tahnik dengan kurma lebih utama. Tahnik sebaiknya dilakukan pada hari ketika bayi dilahirkan berdasarkan bunyi hadis yang ada.
namun tidak apa-apa mentahnik setelah beberapa hari kelahirannya. Orang yang sholat hendaknya membuat sutrah atau pembatas di hadapannya. Karena saat sholat berarti seseorang sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga bila ada sesuatu yang lewat di hadapannya, akan memutus munajat tersebut, serta mengganggu hubungan ia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sholatnya. Sutrah adalah sesuatu yang dijadikan sebagai penghalang, apapun bentuk dan jenisnya. Sutrah orang yang sholat adalah apa yang ditancapkan dan dipancangkan di hadapannya berupa tongkat atau yang lainnya ketika hendak mendirikan sholat, atau sesuatu yang sudah tegak dengan sendirinya yang sudah ada di hadapannya, seperti dinding atau tiang, guna mencegah orang yang hendak berlalu lalang di depannya saat ia sedang sholat. Apabila salah seorang dari kalian sholat menghadap sesuatu yang bisa menghalanginya dari manusia, lalu ada seseorang ingin lewat di hadapannya, hendaknya ia menolak, mencegahnya. Bila orang yang hendak lewat itu enggan, tetap memaksa untuk lewat, maka hendaknya ia memeranginya, karena dia itu setan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Orang yang meletakkan sutrah atau menjadikan sesuatu yang ada di hadapannya sebagai sutrah harus mendekat dengan sutrahnya tersebut agar setan tidak mengganggu sholatnya, sebagaimana hal ini diperintahkan Rasulullah SAW. Apabila salah seorang dari kalian sholat menghadap sutrahnya yang ada di hadapannya, hendaklah ia mendekat ke sutrah tersebut agar setan tidak memutus sholatnya. Hadis riwayat Abu Dawud. Yang dimaksud dengan agar setan tidak memutus sholatnya adalah agar setan tidak meluputkan konsentrasinya dengan mendatangkan was-was dan menguasainya dalam sholatnya. Syekh Ali Al-Qari menyebutkan, hadis ini bisa diambil hikmahnya bahwa sutrah dapat mencegah berkuasanya setan terhadap seseorang yang sedang sholat dengan memasukkan was-was ke dalam hatinya. Bisa jadi seluruh sholatnya dikuasai oleh setan, bisa pula sebagian sholatnya. Semuanya tergantung kejujuran orang yang sholat tersebut, serta bagaimana penghadapan hatinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sholatnya. Sementara tidak memakai sutrah akan memungkinkan setan untuk menghilangkan apa yang sedang dihadapinya berupa perasaan khusyuk, tunduk, tadabbur Al-Quran, dan zikir. Itu sebabnya Imam An-Nawawi rahimahullah menegaskan, hadis ini menunjukkan bahwa merupakan perkara sunnah seorang yang sholat mendekat dengan sutrahnya. Nah pemirsa, inilah akhir kebersamaan kita dalam Khazanah pagi ini. Semoga dengan tayangan ini kita mempunyai semangat dalam menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena memelihara dan menjaga sunnah Rasulullah adalah sebuah ibadah dan akan semakin dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Semoga Allah senantiasa membimbing kita kepada jalan yang lurus dan jalan yang diridhoinya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatian Anda dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.